Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita akan ngomongin tentang suatu hal yang sangat penting, yaitu public speaking. Tapi bagian mana kak yang mau diomongin? Bagian mana kak? Udah berasa muda dipanggil kak. Nah, di video ini kita akan sama-sama belajar bagaimana mengatasi problem-problem psikologis yang terjadi pada saat kita berbicara di depan umum, di depan kamera, atau di depan apapun ya. Namanya juga public speaking ya. Nah, judulnya adalah Public Speaking is Frightening. Nah, public speaking ada dua. Pertama, pemahaman atau penguasaan psikologis. Yang kedua adalah pemahaman atau penguasaan teknis. Tapi yang kali ini fokusnya tentang psikologis ya. Karena kalau kita bisa memanage diri kita dengan baik, memanage emosi kita dengan baik, bisa menguasai rasa takut kita, bisa menguasai emosi kita, ketakutan kita, kekecewaan kita. Insya Allah ini udah bisa dibilang 60% dari keberhasilan dalam berbicara di depan umum. Tapi ketika kita nggak bisa menguasai diri kita dengan baik, nah ini berbahaya. Boro-boro kita ngomongin teknis semua akan buyar. Nah, kenapa sih judulnya Public Speaking is Frightening kak? Nah inilah dia. Memang sengaja saya bikin judul gini yang kontroversial supaya teman-teman tuh pada bisa ngeliat gitu ya. Nah, bagian dari pertama kita akan nonton sama-sama sebuah video dari sahabat saya bernama Don Knotts. Dia ini diminta untuk menjadi seorang guest speaker. You know what guest speaker is, right? Guest speaker itu tamu yang ditunggu-tunggu, yang omongannya itu dinilai sangat berharga. Biasanya wali kota, bupati, gubernur, atau ahli, expert. Kalau di sisi seminarnya, misalnya disebut keynote speaker lah gitu, menteri dan sebagainya. Nah, tapi apa yang terjadi? Ya, adalah ketika dia harusnya menyampaikan sebuah pesan penting, tapi apa yang terjadi? Nah, teman-teman saya kasih tugasnya apa? Menganalisa video ini dan kasih tahu ke saya dia nyaman apa enggak. Kalau nggak nyaman, apa yang teman-teman lihat dia nggak nyaman ketika dia berbicara? Oke, saya ulangi tugasnya. Analisa video ini dan kasih tahu ke saya dia nyaman apa enggak. Kalau dia nggak nyaman, kira-kira teman-teman tahu dia nggak nyaman berbicara dari mana? Oke, dari tangannya, dari cara bergerak, dari bola matanya, dari cara berbicara, dari suaranya. Nah, analisa baik-baik. Kita lihat sama-sama video berikut ini. Yuk. Wes, donat. Tepuk tangan. Waduh. Iya. Oke. Dia mulai mengeluarkan sesuatu dari ternyata sebuah skrip. Bergetar. Thank you, Mayor and fellow Rachelians. Dia mulai ngomong. Wait a second. Aduh, kenapa nih mikrofonnya? Ditepok deh akhirnya. Aduh, itu aja udah bikin resah ya. That electrician must be a Democrat. Oke, dia menatap ratusan mata memandang. Tiba-tiba apa yang terjadi? Kertas yang udah dipersiapkan nih terbang. Buyarlah rencana. Mayor and fellow Rachelians. Oke, I'm mulai proud to be here today. perhatikan body language-nya, kita lihat apa yang terjadi. When I was asked to be guest speaker at this luncheon, I asked myself, Suaranya agak bergetar atau parau ya. Tangannya mulai bergetar juga. Luther Higgs to be a guest speaker at this luncheon. Ya, mulai megangin ujung meja. Ditukar-tukar sama dia posisinya. For a long time. Tuh. What is a guest speaker? Apalagi konteksnya. Let me clarify this. I have been called brave. Okay. What is brave? Let me clarify this. Udah kacau deh pokoknya. Of course, we all know Keringetan. that it is short for bravery. Tuh, ngomongnya udah terpotong-potong. Lupa semua rencana. But it is also a symbol of another thing. Oke, cukup. Nah, coba sekarang tuliskan sama teman-teman setelah melihat tadi apa yang terjadi dengan Don Knotts tadi. Kenapa dia nggak nyaman sih? Apa yang membuat dia nggak nyaman? Dan dari mana teman-teman bisa menilai? Ya, saya tebak jawabannya ya. Pertama, tangannya bertukar dari kiri kanan beberapa kali. Kedua, suaranya parau. Ketiga, keringetan. Keempat, dia menatap ke langit-langit, kayak ada sesuatu di langit gitu ya. Terus dia megang mikrofon. Serba salah gitu body language-nya, megang handle mikrofon tapi nggak jadi. Akhirnya ujung-ujung meja ya. Terus dari sisi konteks atau bahasa,
Dia berputar-putar. What is guest speaker? Guest speaker is perlu dijelasin guest speaker itu dan sebagainya. Nah, so anything might happen kalau kita nggak nyaman. Tapi tadi bermula apa sih? Nah, bermula dari terbangnya si skrip yang sudah dipersiapkan dia berhari-hari. Suatu yang dia handalkan, suatu yang dia bersandar di situ. Tentunya bersandar harus kepada Allah, bukan pada skrip atau cue card ya. Itulah yang terjadi. Nah, boleh kita mempersiapkan sesuatu lewat skrip, cue card, atau apapun itu. Tapi yang pasti semuanya harusnya udah ada di otak, nggak bergantung pada itu. Jadi ketika terjadi sesuatu atau ketuker kertas sini, kertas sini, kita udah harus tahu apa yang kita mau omongin, at least poin-poinnya. Dari situlah semua pangkal problematika psikologis yang terjadi pada Don Knotts dalam pidatonya. Sebentar, saya minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Yuk, sekarang kita masuk ke materi kita. Public speaking is frightening. Ada hubungannya nggak dengan tadi Don Knotts? Tentunya, pasti. Kita akan membahas dari mana sih asal muasal dari rasa gugup, rasa nggak nyaman, rasa nggak rileks, dari mana gitu loh, dan gimana, apa yang harus kita lakuin gitu ya. Judulnya aja public speaking is frightening. Kenapa sih kak judulnya kayak negatif gitu? Nah, disinilah menariknya. Kenapa saya buat judul ini negatif atau kontroversial, biar teman-teman pada tertarik. Kalau judulnya adalah strategi terbaik dalam membuat kemampuan bicara lebih baik. Aduh, itu kayak skripsi banget dan kayaknya biasa banget. Nah, judulnya nyeleneh, ini juga cikal bakal sebuah presentasi yang akan mengundang perhatian orang. At least we grab the attention, gitu ya. Memang diakuin bahwa public speaking is frightening. Saya sendiri punya pengalaman yang kurang menyenangkan dulu di awal karir saya sebagai penyiar radio, sebagai MC. Pernah dimaki-maki sama orang, pernah dibilang, kok nge-MC gitu sih? Nggak bisa lo nge-MC ya, lo baru ya gitu. Sering banget. But it's okay, it's a process. Kalau teman-teman pernah mengalami hal yang sama, bersyukurlah. Kalau belum mengalami, juga bersyukur gitu lah. Ya.